Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggraini. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan presentasikan bab 3 tentang saham dan nilai saham. Pengertian saham. Saham secara definisi adalah bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan atau korporasi berupa hak suara dalam rapat umum. Pemegang saham perusahaan tersebut dan dapat diperjualbelikan. Dalam pembahasan mengenai saham ada beberapa istilah. 1. Dividen. Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham. Kedua, capital gain atau capital loss. Capital gain atau loss merupakan selisih antara harga beli sebuah saham dibandingkan dengan harga jualnya, di mana jika harga jualnya lebih tinggi dari harga beli, maka hal tersebut disebut capital gain atau istilahnya pemegang saham mendapatkan keuntungan setelah menjual saham yang dimiliki sebelumnya. Ketiga, stock split. Stock split suatu perusahaan adalah perbandingan lembar saham akan menjadi beberapa lembar saham setelah dilakukan stock split. Yang keempat, reverse stock split. Reverse stock split dilakukan dengan tujuan untuk penyelamatan perusahaan emission agar tetap memenuhi persyaratan untuk tetap menjaga status listing dalam perdagangan pasar modal. Kelima, dividen saham. Dividen saham adalah dividen yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seseorang per modal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Sekarang kita akan membahas bagaimana investor mengetahui nilai suatu saham supaya kita dapat memperoleh informasi apakah harga suatu saham tersebut dalam overvalued atau undervalued. Overvalued sering juga diartikan bahwa harga saham sudah kemahalan sehingga ada potensi untuk turun, sedangkan undervalued atau harga sahamnya kemurahan sehingga ada potensi untuk naik. Berikut penjelasan mengenai nilai intrinsik, nilai pasar, dan nilai buku suatu saham. Pertama, nilai intrinsik. Nilai intrinsik nilai wajar yang seharusnya dimiliki oleh sebuah saham yang diperoleh dari penghitungan valuasi saham. Dalam memperhitungkan valuasi saham atau nilai intrinsik saham, ada beberapa metodologi yang bisa dipergunakan. Adapun nilai intrinsik inilah yang digunakan oleh investor dalam memutuskan pembelian dan penjualan sebuah saham yang dimilikinya. Untuk metodologi penghitungan valuasi saham akan dibahas pada penjelasan selanjutnya. Kedua, nilai pasar. Total nilai saham beredar yang dimiliki perusahaan berdasarkan harga saham yang diperdagangkan. Nilai pasar suatu saham biasanya berbeda dengan nilai bukunya, karena nilai pasar mencerminkan ekspektasi investor terhadap prospek kinerja atau risiko perusahaan di masa yang akan datang. 3. Nilai buku. Nilai buku adalah nilai aset yang ada dalam neraca perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban yang dimiliki. Nilai ini akan meningkat jika perusahaan mencatat laba dan begitu juga sebaliknya. Nilai buku mencerminkan hasil dari kinerja perusahaan secara historis sejak pertama kali perusahaan didirikan. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan membahas rangkuman. Rangkuman di sini mengenai saham. Saham merupakan salah satu jenis efek yang merupakan bukti kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atas suatu perusahaan, yang secara umum dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham prefer. Dan juga kita mengenal istilah nilai intrinsik, nilai pasar, dan nilai buku. Sebuah saham yang dijadikan acuan bagi investor apakah melakukan penjualan, pembelian, atau tidak melakukan apa-apa atas posisi investasinya dengan memperbandingkan antara tiga nilai di atas yang memberikan sinyal di masa suatu saham itu dalam kondisi overvalued, undervalued, atau fair valued.